Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Guru di pembelajaran yang kedua ini, dan kita masih di tema ketiga, dan kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Baik, namun sebelumnya kita belajar terlebih dahulu, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, benda terdiri dari berbagai bahan dasar. Dan untuk pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan belajar tentang bahan pembentuk benda. Contoh kayak HP yang kalian pegang itu terbuat dari apa, dan lain sebagainya. Dan sekalian, benda banyak terbuat dari kayu. Meskipun banyak juga saat ini benda itu terbuat dari plastik, seperti yang sehari-hari kalian lihat di perabot rumah. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ayo, kira-kira siapa yang tahu dari apa pensil dibuat? Anak-anak, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, lemari, dan rak sepatu, dan banyak lagi benda-benda yang terbuat dari bahan kayu. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Figura itu apa? Nah, sebenarnya figura itu tempat kita menyimpan album foto. Foto itu kan dibuatkan dari kayu, itu yang kita sebut dengan figura. Tapi ada juga kayu itu dibuat menjadi gapura. Bedakan figura dengan gapura. Kalau figura itu album foto, sementara gapura itu adalah pintu gerbang, seperti yang ada pada gambar yang kedua. Anak sekalian, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Kemudian batang pohon yang telah ditebang itu kita sebut dengan kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus.
truk melalui darat atau juga melalui kapal sungai ya. Ya, kita lihat di Sungai Sengata itu ada kita kenal dengan tongkang, dia bawa kayu log juga. Setelah itu log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu tersebut dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kalau dipanaskan di atas api, kemungkinan akan terbakar. Maka kita harus lakukan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari ya. Jadi anak-anak, kayu itu dijemur sekitar 2 sampai 4 minggu. Kalau 4 minggu itu kurang lebih 1 bulan lah. Setelah dijemur, kayu siap diolah menjadi keperluan manusia. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan dari api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap atau serangga lainnya. Contoh kayu yang tahan dengan serangan hama atau serangga seperti yang kita pakai di pagar rumah atau dari dinding rumah. Yang kita punya unggulan Kalimantan itu adalah kayu ulin. Ya, benar sekali. Kayu ulin itu adalah kita kenal juga kalau daerah lain tuh kayu besi. Semakin lama kayu ulin ini semakin baik. Dan sekalian, dari bacaan tadi coba siapa yang masih ingat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Ada ingat? Ya. Jadi kayu itu kalau mau dikeringkan itu dijemur kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Selanjutnya coba Nana. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ayo, siapa yang bisa? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan itu kelebihan ya. Kelebihannya. Ada yang bisa? Ya. Jadi keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan sampai ribuan tahun. Awet sekali. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ayo coba. Apa? Kelemahan benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap atau dimakan serangga. Coba sekarang tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitarmu. Coba
Bahkan juga kamu pakai itu untuk dalam belajar hari ini. Yang tempat kalian menulis itu apa namanya? Ya, benar sekali. Jadi lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, dan lain-lainnya. Nanti kalau ada yang protes, meja saya tidak terbuat dari kayu, Pak Guru. Ya, memang sebagian ada yang mejanya itu tidak terbuat dari kayu, tapi terbuat dari kaca. Tapi ada di bagian lainnya juga tidak utuh kaca. Di bawahnya itu mesti ada kayu sebagai pengajarnya di tiangnya. Itulah anak-anak contoh benda yang terbuat dari bahan kayu. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, sekarang tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan dari bacaan tadi. Kita lihat ini adalah proses pengolahan dari kayu. Pertama, kayu ditebang. Menebang kayu anak-anak tidak sembarangan. Ada aturannya. Ada yang kita kenal dengan tebang pilih. Artinya habis ditebang tuh kayu di hutan, lalu ditanami kembali. Itu yang disebut dengan tebang pilih. Dan kayu yang boleh ditebang itu adalah kayu yang sudah usianya tahun-tahun, yang sudah diameternya itu 1 meter, artinya sudah cukup besar. Nah, itu diambil. Kemudian kayu yang ditebang dari hutan tadi lalu akan dikirim menggunakan truk seperti pada gambar kedua. Itu dikirimnya kemana? Dimasukkan ke pabrik pemotongan kayu, atau kalau di sini kita kenal itu dengan sawmill ya, pabrik pengolahan kayu. Banyak kita di Sungai ini. Jadi dari hutan dibawa oleh truk, kemudian masukkan ke pengolahannya. Ya, nanti kayu-kayu gelondongan kayu tadi dibentuk, diolah menjadi balok, menjadi papan, menjadi bahan bangunan utama untuk membuat rumah. Dan yang keempat adalah dilakukan pengeringan. Sudah seperti ini dilakukan pengeringan. Ini pengeringan yang sudah modern, dia menggunakan oven. Ini mesti akan tepat waktu kalau menggunakan pengeringan cara ini. Di kayu dimasukkan di box, kemudian diberi pemanas. Dan sekalian, perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Oh, tentu banyak. Coba kalian tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan berikut ini. Nah, nanti habis ini nanti kalian buat tabel seperti berikut ini. Kemudian misalnya lemari itu gunanya apa? Nah, misalnya gitu. Nama bendanya itu terbuat dari kayu, kemudian gunanya. Nah, itu apa? Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nomor 1 misalnya, nama bendanya lemari. Di samping kiri kanan mencoba.
Apa gunanya lemari? Ada yang tahu? Si Adi mungkin tahu, Adi. Atau Zemani tahu mesti ini guna lemari. Tempat menyembunyikan uang. Iyakah? Bisa jadi. Nah, jadi lemari itu anak-anak gunanya itu adalah tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga lainnya. Nah, ini hanya itu aja gunanya? Tidak, tergantung penggunaannya. Lemari itu ada khusus, lemari kayu khusus untuk pakaian, disebut dengan lemari pakaian. Maka isinya adalah pakaian. Lemari perabotan, berarti isinya adalah perabotan rumah tangga. Nah, sekarang ayo, siapa yang bisa apa kegunaan meja? Ya, benar sekali, tempat menulis dan menggambar. Hanya tempat menulis dan menggambar saja? Oh, tentu tidak. Ada juga sebenarnya tempat makan. Benar juga itu. Nanti makanya lihat di sekelilingmu benda-benda itu, tapi khusus yang terbuat dari kayu ya, yang kalian tuliskan dan gunanya. Mari kita lihat papan tulis. Nah, papan tulis itu untuk apa, Nana? Tempat menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Ya. Kalau kursi, gunanya kursi sebagai tempat duduk saat belajar. Ya, benar sekali. Kemudian terakhir, figura, tempat untuk memasang foto atau album foto. Nah, kalau gapura tadi disebutkan di awal, apa gunanya? Nah, nanti tugas kalian adalah 6, 7, 8, 9, 10, 5 saja. Sebutkan nama bendanya dan apa gunanya. Siap? Nanti kalau sudah, khusus untuk kelas A, nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom-nya. Terima kasih. Nah, sekalian, desa tempat tinggal Siti dan tempat temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, artinya semua pohonnya diamili, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang dan akhirnya akan terjadi banjir dan akan melanda pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat juga. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang sedang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan akan menjadi semakin berkurang, bahkan akan habis. Dan sekalian, kita akan bermusyawarah. Apa tujuannya? Musyawarah bertujuan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi bersama. Gunanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh kayak tadi ada aturan tidak boleh menebang hutan, jangan sembarangan.
itu perlu dimusyawarahkan. Nah, di desa Siti ada namanya Siti di kelas, yang kebetulan namanya sama dengan contoh di atas. Guru mohon maaf tidak sengaja menuliskan namanya. Ini sebagai pelajaran saja. Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, jadi pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang menebang liar tadi, yang menebang pohon liar tadi. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan maka hutan kita akan menjadi habis dan gundul dan akan mengakibatkan kita terkena wabah banjir. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Ayo, apa yang terjadi? Ayo. Ada yang bisa? Ya, anak-anak sekalian. Jika penebangan liar, maksudnya penebangan liar kayu yang ada di hutan tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan akan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, bagaimana cara mengembalikan hutan yang seperti semula? Dulu kita lihat coba di daerah kita di Sengata ini dulu, tempat kalian tinggal itu ini yang saat ini itu dulu hutan lebat, bahkan kita dikelilingi oleh kali, maka kita sebut dengan Kalimantan. Itu sebab kali itu adalah sungai, mantan itu adalah bekas, jadi bekas sungai dulu. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi itu hutan lebat yang tadi. Kalau hutan lebat itu cenderung kita sebut dengan hutan rimba. Tapi untuk saat ini hutan rimbanya ini sudah tidak kita jumpai lagi. Nah, untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Seperti sekarang daerah kita di sana yang sebelah sana, daerah tambang KPC, dan nanti kalau hutannya tidak dikembalikan lagi, maka kita akan menjadi untuk generasi berikutnya dia tidak akan mendapatkan hutan itu kembali. Maka perlu dilakukan penghijauan. Apa penghijauan? Penanaman kembali hutan yang telah gundul. Anak-anak sekalian, mengapa perlu kita musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ada yang bisa? Ya, hebat. Karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama juga. Sekalian, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang ketiga dan masih di tema ketiga, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitarnya. Jangan lupa rajin belajar di rumah, mengulang-ulang kembali. Di video ini bisa diulang kembali, dan selalu cuci tangan apabila telah beraktivitas, dan apabila keluar rumah gunakan selalu masker. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Dan akhir kata Pak Guru tekan terima kasih, selamat belajar,
semangat terus dan dapat cukupkan sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.